Ya, kita memasuki segmen terakhir di Prime Time News kali ini, terutama di perbincangan tentang mencari presiden, sosok presiden yang kuat. Kalau tadi disebutkan Bung Irman, tidak ada hubungannya angka presidensial threshold, karena itu hanya taman bermain saja. Sementara untuk mencari presiden kuat tidak ada hubungannya. Nah, kita ingin mengevaluasi apa yang terjadi sekarang. Berulang kali ada yang mengkritik bahwa sekarang ini presidensial rasa parlementer, menentukan kebijakan pemerintah, menunggu harus rapat setgab dulu, tertunda berulang kali begitu. Apa yang harus kita evaluasi? Sembari RUU Pilpres ini juga masih ditunda. Ya, sebelum sampai ke situ, saya kira perdebatan mungkin yang masyarakat harus tahu tentang presidensial threshold ini bahwa kalau misalnya ambang batas 20%, maka menu prasmanan yang disajikan buat Pilpres itu maksimal 5 macam. Maksimal 5 ya? Maksimal 5 ya. Tapi kalau misalnya itu dihilangkan, maka bisa 15 macam menu prasmanan yang bisa dipilih oleh masyarakat. Calonnya ada 15 ya. Simpelnya seperti itu kan, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang problematiknya presidensial kita adalah karena presiden kita itu terlalu jauh mengajak partai politik masuk dalam peraduan kekuasaan pemerintahannya itu di situ. Partainya diajak masuk ke istana, partai pendukungnya diajak masuk ke istana, kemudian partai-partai yang tidak mendukung diajak juga masuk ke istana. Di situ akhirnya nampaknya yang terjadi 5 tahun ini yang kelihatannya oposisi di luar, ternyata yang oposisi itu yang di dalam istana sebenarnya. Itu yang ternyata seolah-olah menyandra kekuasaan presidensial itu di situ. Yang akhirnya presidensial kita yang sesungguhnya kuat menjadi kayak galau, cemas dan lain sebagainya di situ. Itu yang membuat ini yang mungkin yang harus dipikirkan ke depan bahwa siapapun yang menjadi calon presiden, ketika Anda terpilih menjadi presiden, ya legitimasi Anda dapatkan dari perolehan suara itu adalah modal konstitusional yang sangat besar untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan. Karena apa? DPR meski 100% memusuhi Anda, maka tidak bisa dia berhentikan. Perlu tidak sih koalisi-koalisi itu sebenarnya menurut Anda? Di sistem presidensial kita ini? Koalisi berdasarkan ideologi bisa-bisa saja, tapi bukan pragmatisme politik ya. Jadi mungkin kaukus-kaukus atau apalah dalam isu ini dia berkoalisi sama sini, dalam isu ini dia berkoalisi sama sini, dalam isu ini dia berkoalisi sama situ, seperti itu. Jadi memang hubungan DPR dan presiden itu adalah hubungan yang sangat dinamis memang di situ. Baik. Bagaimana Bung Rabo? Apa jaminannya kalau kemudian memang presidensialnya tetap misalnya 20%, katakanlah seperti itu? Saya kira tapi kemudian tetap kita tidak sudah punya efektif. presiden yang bagus tentang koalisi ya. Dari 2 periode ini pemerintahan bisa berjalan full ya. Kalau pada masa sebelumnya kan tidak full ya, Megawati, Gus Dur dan sebagainya. Maksud saya bahwa ini sudah eksperimen ijtihad politik yang bagus yang sudah ternyata bisa kuat, solid, langgeng. Itu 2 periode kita bisa tuntas begitu ya. Dan saya kira tidak ada masalah ini untuk diteruskan. Yang kedua, soal tentang yang ideologi harus bersamaan itu terlalu idealistis. Itu bagus, tetapi sangat tidak realistis. Di lapangan itu tidak ada. Tetapi ukurannya itu adalah bagaimana kedekatan kepada rakyat, kepentingan nasional, kepentingan rakyat itu diutamakan di situ. Karena kalau soal perdebatan ideologis itu enggak Baik, terakhir karena waktunya cukup singkat, saya ke Gerindra. Saya kira gini, memang kalau kita lihat dengan 62% kemarin atau 60% presiden mendapat dukungan dari rakyat sudah cukup kuat. Saya sependapat ya dengan Bung Irman. Ini bukan masalah presidensial system, ini masalah leadershipnya, sosoknya. Jadi leadership itu sangat penting ya. Kalau leadershipnya kuat, kuatlah dia. Kalau dia lemah ya lemah. Kalau kurang pede menjadi kurang pede. Nah, kalau galau menjadi galau gitu ya. Ini masalah kita. Baik, menutup dari fairness sebagai politisi saja kita tutuskan. Jadi jangan pernah bicara angka. Makanya kita walaupun belum punya kursi, kita dukung teman-teman yang tetap mempertahankan undang-undang Pilpres. Bahkan kita kalau ditanya, kalau untuk tidak angka, kita usulkan saja. Jangan main di angka, tidak menarik. Langsung saja rubah bahwa yang berhak mengusulkan calon presiden adalah ranking pertama, kedua, dan ketiga pemenang pileg itu berhak mengusulkan tanpa harus koalisi. Langsung mengusulkan aja, langsung begitu ya, tanpa ada bicara angka. Iya, itu konsep Nasdem. Baik, nasionalis demokrat dengan nasionalis religius itu dekat. Iya, terima kasih Bapak-bapak telah hadir di Prime Time News kali ini. Semoga ini pembahasan ini ada manfaatnya bagi masyarakat dan sekaligus juga menutup jumpa kita dalam Prime Time News kali ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Indra Maulana mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.